Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba' Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu aqwalana. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan bertemu kembali dengan bulan yang suci, istimewa dan mulia, yakni bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan ibadah, di mana pahala segala amal dilipat gandakan pintu rahmat, ampunan, dan pembebasan api neraka. Dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah Ta'ala dengan segala keistimewaan yang sedemikian itu. Diharapkan kita sebagai umat muslim dapat memanfaatkan bulan ini sebaik-baiknya untuk mensucikan diri, untuk menghadap lillahi rabbi di kemudian nanti. Ayyuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah. Ramadan tidak hanya berbicara tentang kemuliaan, tapi ada juga ancaman yang ditujukan bagi segelintir orang. Dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari, suatu ketika Nabi menaiki mimbar. Pada tangga pertama beliau berucap amin, pada tangga kedua dan ketiga beliau juga berucap amin. Pada sahabat akhirnya bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Nabi menjelaskan, pada tangga pertama tadi Jibril mendatangiku dan mengatakan, sakiya abdun adraka Ramadan falaysa minhu falam yughfar lahu. Celaka orang yang menjumpai Ramadan dan melewatinya tapi dosa-dosanya tidak diampuni, maka aku mengucapkan amin. Pada tangga kedua Jibril berkata, sakiya abdun adrakal walidayhi au ahaduhuma falam yudkhilahu jannah. Celaka orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi hal itu tidak bisa memasukkannya ke surga, maka aku mengucapkan amin. Pada tangga ketiga Jibril berkata, sakiya abdun zukirat indahu walam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut di dekatnya tapi ia tidak bersalawat padamu, maka aku mengucapkan amin. Ayyuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah. Doa tersebut disampaikan oleh malaikat terbaik dan diaminkan juga oleh manusia sekaligus makhluk terbaik. Doa Jibril pertama adalah bagi orang yang menjumpai dan menemui Ramadan namun dosanya belum diampuni. Rasulullah telah mengingatkan kita tentang kemuliaan Ramadan. Ramadan adalah bulan berkah, bulan kemuliaan, bulan penuh rahmat, penuh ampunan, pembebasan dari neraka, bulan dilipat gandakan amal kebaikan. Setiap amal sunnah diberi balasan amalan wajib. Setiap amalan wajib dilipat gandakan dengan balasan berlipat-lipat. Ibadah puasa bahkan diberi balasan yang hanya diketahui oleh Allah saja. Sungguh sebuah kesempatan istimewa, sungguh sebuah kesempatan yang sangat berharga. Namun ternyata masih banyak umat Islam yang menjalani bulan puasa tapi justru enggan memohon ampun dan rahmat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Ramadan berlalu sedangkan dirinya masih berlumuran dosa. Malaikat Jibril pun mendoakan celaka atas mereka. Mereka sungguh rugi, orang beriman yang dosanya tidak diampuni oleh Allah setelah berlalu Ramadan. Wal'iyazubillah. Ayyuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah. Doa Jibril yang kedua perihal anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Islam mengajarkan manusia agar merawat dan menyayangi kedua orang tuanya. Firman Allah, wa wasainal insanu biwaladihi hamathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilaikal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Jika
tidak terbatas waktu, tidak terkekang masa. Selama napas masih berhembus, selama hayat masih di kandung badan, seorang anak bisa berbakti kepada bapak dan ibunya. Bakti itu bisa berupa mencukupi kebutuhan hidupnya, memberikan nafkah bulanan pada orang tua, mendoakannya, menemuinya, berbicara dengan santun, menghibur hatinya, menyenangkan perasaannya, bahkan menyambung silaturahmi dengan korib-koribnya. Orang tua adalah keramat kita di dunia. Orang tua bisa menjadi wasilah menuju surga ketika kita berbakti kepadanya. Mumpung orang tua masih ada, mumpung orang tua masih hidup, maka temuilah ia, bersimpuhlah di hadapannya, minta restu, rayalah ridhonya, agar kita tidak menjadi anak durhaka. Wal-iyazubillah. Ayuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Doa Jibril yang ketiga, perihal muslim yang tidak bersalawat ketika Nabi Muhammad SAW disebut. Salawat merupakan ungkapan rasa cinta, luapan kerinduan kita kepada Rasulullah. Caranya dengan mengucapkan lafaz-lafaz salawat dan salam yang sudah masyhur seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Salawat merupakan perintah Allah yang bahkan Allah sendiri juga melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Quran surah Al-Ahzab 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Al-Ahzab 56. Ayuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Di akhirat, Rasulullah adalah manusia sentral yang kepadanya manusia berbondong-bondong meminta syafaat. Maka dekat dengan Rasulullah pada saat itu adalah kesuksesan besar. Kedudukannya menjadi mulia, posisinya aman, dijamin selamat dari dahsyat azab. Bagaimana cara menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah di akhirat? Siapakah orang yang paling dekat dengan Rasulullah di hari kiamat? Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Maka marilah kita melazimkan lisan kita bersalawat dan salam pada Rasulullah. Ayuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Walhasil, agar tidak menjadi golongan orang yang celaka yang didoakan Jibril dan Rasulullah tersebut, maka mari kita memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk meraih ampunan Allah Ta'ala. Kita raih ridho orang tua sebagai wasilah mendapatkan surganya dan memperbanyak bersalawat agar dekat dengan Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita, memberikan pertolongan pada kita untuk istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila ahkamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.